Yang kerja di podcast Mas pada bikinin hadiah ulang tahun gua, bikin Wikipedia. Terus baru semalam langsung di take down. Kenapa? Tidak kredibel. Maksudnya ini mah ngada-ngada gitu. Kecil lahir SMP SMA di Bandung semua. dari segini. Kecil lah. Sampai akhirnya sekarang semana? Segini. Karirnya. Tapi itu grup lawaknya 4S dulu. Dulu 4S itu ada Sub Yusuf, Suryana Patah, Sub Yusuf. Oh, biar S aja ya. Ya, Sub Yusuf. Sub Yusuf. Kan orang Sunda, emang ulang. Ica Juica ada nggak? Ice juice. Ada Surya, tapi lucu nih, gini bagus nih kayaknya nih. Kita nggak punya nih, pasti bener. Maksudnya oke nih kayaknya nih. Nah udah akhirnya ajak ketemu lah. Nah, Surya. setelah ngerekrut agak lain. Yang nyesel pertama siapa? Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kenapa? Belum. Belum lebaran? Belum. Ya tapi kan ini tayangan terakhir sebelum lebaran. Ya, tapi belum lebaran. Ya kami mohon maaf lah ya, Ya, kalau ada boleh. salah-salah. Ya, gitu. Semoga puasanya yang selama ini lancar. Ya, kembali fitrah. Iya, Semoga kalian terhibur. Kembali Fitri. Iya kan, masa kembali fitrah? Kembali fitrah itu kembali suci. Artinya Oh, wajar dong salah Kristen. Betul, iya betul. Boleh betul, dong. Betul. Semoga inilah gunanya tabayun. Betul, tabayun. Saya kan gak langsung marah-marah tadi sama masnya. selalu husnuzon. Betul, itu berprasangka pintar. baik. Itu pintar. Semoga kalian selama puasa ini menikmati hiburan-hiburan dari Indra Jegel di Trans 7. Dan juga Indra Jegel di Vindes. Pak Ustadz, Itu. ngomong dong Pak Ustadz. Ini udah kumpul tuh semuanya. Oh, bagi-bagi warisan. Kayaknya. Oh, berarti udah mau mati. Kayaknya. Amin. Amin. Itu tadi ya untuk semua pasukan Bemarga. Iya tuh. Mudah-mudahan di tahun baru 2023 ini ketika kita kembali fitri, Amin. kembali fitrah, Amin. kita menjadi orang yang baru kembali, tidak ada dosa. Ya, Amin. jangan belum apa-apa udah nangis nih. Sabar. Iya. Kita bersama keluarga berkumpul, bersama keluarga berkumpul, bersama keluarga berkumpul. Saya kan bersama keluarga berkumpul. Bersama keluarga. Gua ambil tisu bukan buat nangis. Mau dilempar emang ya. Semoga yang tadinya ribut jadi berdamai. Amin. Yang tadinya berdamai semakin erat. Betul. Semakin erat, tidak mungkin. Semoga Bene dengan keluarga semakin erat. Niatan menikahnya Lancar. Amin. Indra Jegel rumahnya lunas. Amin. Rule of three nih. Keluarga. Dan semoga Boris mau nyanyi, yuk nyanyi. Ya. Dan semoga saya dan keluarga saya tetap bahagia. Ini juga dong, Gus. Pasukan-pasukan bermarga mungkin yang lagi mudik. Untuk pasukan-pasukan Bemarga yang mudik ke rumah, jangan lupa ketika nanti kembali ke sini, jangan bawa lagi kawannya satu. Nanti terlalu penuh. Udah penuh kali Jakarta ini. Makin macet. Balik sendiri aja, jangan bawa ekornya. Itu saja pesan Kalau Wan buat Oki. kawan-kawan perantauan, kalau udah berat kali di sini udah balik lah. Di sana aja ya. Tapi kalau yang memang harus balik, nggak apa-apa balik. Kau balik sendiri ke sini sendiri. Iya. Jangan balik sendiri ke sini 2 orang. Udah cukup. Mas. Kira-kira Wan Oki, lagu apa yang cocok dengan istilah itu tadi? Enggak, aku tadi udah mau bayar. Kalau lagu yang cocok Pakai kayak gini disuruh mancing gitar nanti. Hah? Kalau lagu yang seperti ini cocoknya tuh Baringin Sahabat Tolak. Oh. Artinya Beringin Sahabat Tolak. Artinya di pohon beringin. yang diturunin tuh ininya. Oh, Bukan kancingnya. Maaf. Ya kan? Ya kan? Baringin. Clip on di sini, mulut di sini, ya kan? Apa? Nih mau saya kurangin fee-nya nih. Dia bener. Dia benar.
benar, ada yang salah. Tadi sudah diperbaikinya ini, tapi salah juga masih. Dia menyelamatkan tayangan. Iya. Masnya pakai klip on. Beringin sahabat tolak, pohon beringin tuh di dekat Sibolga. Pantun. Oh iya, itu pantun bukan arti, maaf ya. Beringin sahabat tolak. Ayo. Pohon beringin. Hah, gitulah. Musik. Bajunya begini memancing musik coba. Keren. Nah, kamera single aja ke dia ya. Iya, tidak berani kami. Jadi kalaupun viral dia aja. Baringin sahabat tolak, datolu rating sa kambora, sangai senama tobang, naing kondo marha solhotan. Damu bang masih piro, sadabagas tolu bukulan, mata pesorata tarboro, moloni ingot baru kilang. Jabatan di sini doli, muarai muarais, dan janji tanah salomi, molo pikir mar habis-habis. Di bodolo martibam, turunai jalan Sibolga, nang masih pakulingan, asal mamar si panot-notan. Ayo lonely, seleole, hai. Ole, Sai hora. One more. Sai horasma, sai horasma, sai hora. And last one. Oleh. Sai horasma, sai horasma, sai hora. Aman Pak, aman Pak, aman. Orang gila. Aman. Masih ngaji juga Bapak Oh, itu. iya. Ada yang keluar tepuk tangan. Mana? Nggak ada, yang ini tepuk tangan dari sini. Kalau tepuk tangan itu kayaknya perasaan kawan. Astagfirullahaladzim. Ya nggak apa-apa kalau Jadi kalau yang tepuk tangan Terbawa karakter. kayak udah paling ini aja ya masnya ya. Tapi makasih ya Ki, aku nanti kayaknya sholat mau pakai baju yang kau kasih itu. Ah iya. Yang putih. Yang Yang putih. Kemarin dipakai boner syuting itu. Baju siapa dipakai syuting? Bukannya stand up Indo. Baju siapa? Iya nggak tahu yang di sini. Bawa nggak bajumu? Baju Tapi nggak mungkin muat bajumu kayaknya. baju yang itu yang Yang kayak putih. gini, nggak aku bawa. Ah punyamu Ini. berarti. Iya. Ya masuk. Hosar. Hora. Maaf keliru. Ulang. Oke. Nggak usah ulang. Masuk. Iya. Nggak usah ulang. Ayo ngasih ini. Jangan gitu dong, mantan bos. Mantan bos Silakan ini di sini. mantan bos silakan. Sini. Jangan berak, jangan berak. Ke sana. Bukan gitu. Bukan gitu. Lucu terus. Lucu terus nih. Mantan bos nih. Mantan bos. Yang sekarang udah jadi CEO. Aduh. Ya memang saya ini CEO, jadi memang kan event organizer. CEO. Oh, si event organizer. Aku kira Semua chief diurus sama saya. Nah, itu contohnya Chief Everything Officer. Inilah orang yang berhasil menggeser bata. Batu. Saya geser memang supaya pintunya nggak bisa Bukan dibuka. menggeser. Iya. Melengsarkan. Menggoyang dan melengsirkan mata. Gimana Sudah tidak perasaan? usah dibahas. Masih yang dermarga, angga. Ya. Masih yang satu lagi.
Mas yang Saya satu sengaja datang ke sini pakai baju, walaupun ini Liverpool ya, tapi kan ini hijau supaya identik dengan PSM. PSMS las Baru nemu tadi. Rohaku. PSMS las Nirohaku. Ya, itu baru saya buat sekarang ya. Enggak ada itu lagu PSMS itu. kesenangan hatiku. Betul. PSMS Bisa kesenangan. nyanyi tadi seru ya, nyanyi Seru. lagu apa tadi? Tadi lagu Batak. John Mayer ya? Bukan. Bukan John Mayer. Bukan John Tadi Mayer. Ini John Mayor. Angga seorang penyiar podcaster dan CEO podcast Mas. CEO podcast Mas. Nama asli Angga Nggo. Angga Sudartiana. Angga Sudartiana. Sudartiana. Kenapa jadi enggak? Dari keluarga sih sebenarnya. Kok bisa dari keluarga? Nggak tahu. Jadi keluarga dari kecil nggok nggak tahu kenapa di nggok. Oh, kenapa? Jadi akhirnya nggok itu tercipta di lingkungan keluarga dulu. Oke, baru menyebar ke Baru teman-teman. nyebar dari tetangga. Iya, di SMA itu main ke rumah. Oh, dengernya si Enggok. Enggok. Oh, Nah, gitu, akhirnya. Bang. Jadi di SMA itu misalnya ada kan nama Angga tuh banyak banget. Angga yang mana? betul. Angga Enggok. Oke. Jadi kayak nama panggilan. Iya. Ada Angga A, ada Angga W, ada Angga Iya. S gitu. Itu pun gue pakai baru pas siaran di Jakarta bareng Om Leo. Mau dipakai Angga Nggo itu? Iya, karena di Bandung siarannya nggak pakai Angga Enggok. Dulu pakai nama Angga Yunanda. Asep. Besek. Enggak sama. Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Kita kan Sumatera Utara, Bro. Oh iya bro, enggak bro. Tapi kami Masnya enggak. Sudiartiana tadi. Sudiartiana lo tadi. Segitiga di antara. Udah cukup. Pusing, kepalaku pusing. Cukup. Lahir di Bandung. Bandung. Lah, itu Jakarta. Salah. 1980. Orang nggak ada Wikipedianya, gue nggak mau nyari di mana. Gue nggak ada di Wikipedia. Tapi 80 bener Kak? Di take down terus sama Wikipedia. Kenapa? Udah bikin tapi di take down. Bikin sendiri lagi. Kau tau nyunting sendiri. Istilahnya kan disunting kan. Disunting. Pranala luar. Pranala luar. Enggak di podcast mas gitu. Satu-satunya podcast mas yang nggak ada Wikipedianya gue doang. Terus waktu itu ada episode, anak-anak podcast mas bukan anak yang kerja di podcast mas pada bikinin hadiah ulang tahun gua bikin Wikipedia 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Terus? Baru semalam langsung di take down. Kenapa? Nggak tahu karena tidak kredibel. Maksudnya ini mah ngada-ngada gitu. Kenapa harus ada riwayatnya ya? Udah, terus udah itu kemarin dibahas lagi. Baru kemarin terus ternyata emang bener nggak ada kan, masih nggak ada. Ada pendengar yang bikinin. Akhirnya dia ngelapor, Kang, beneran Kang, ini ada satu orang yang selalu men-take down ini nih. Jadi ada satu orang nih namanya. Siapa orang itu? Gua nggak tahu lah, ada lah deh. Aduh, Orang Wikipedia bukan? kan Wikipedia itu sebenarnya bisa kita sebagai apa sih namanya tuh? Penyunting. Iya. Cuman ada dia asal ada muncul Angga Sudirta. Iya, iya. Tahu nggak kalau itu Surya Insomnia? Bisa jadi Surya, bisa jadi itu. Ada abang-abang yang nggak suka. Jadi selalu dinyunting. Abang-abang rumah sakit ya. Iya. Inisial RS. itu. Ya Honda Jazz. Honda Jazz. Dinyunting terus. Kayaknya nyuntingnya nyunting Karno deh. Syuting Karno. Ini mau ngapain? Nah ini. Oh iya. Saya ngeliat Boris boleh. Oh berarti lahir Bandung. 1980. 1980. Kalau boleh tahu, dulu di Bandung itu lahir rumah di daerah mana? Apanya? Rumah maksudnya areal Bandung Buah yang Batu. mana? Oh, Buah Batu. Di Lodaya. Raja Mantri. Enggak. Oh, Lodaya. Lodaya tukang tempat jual durian itu kan? Terus apa tuh? Apa Lodaya kolam renang? Ada tuh tempat jual Emang ada kolam es durian renang, Lodaya. jangan lapangan baseball. Lapangan baseball ada kolam renang. Kalimantan kan Lodaya. Lodaya. Oh ya Allah. Dekat ini apa? Jualan buku bekas? Palasari. Betul, Palasari. Palasari. Titik kuning bukan, titik gantung. Titik gantung. Jual buku titik gantung. Titik kuning tuh KFC. Kalau Palasari dulu terkenal itu, kita mau sekolah negeri, SD, SMP, SMA nyari buku cetak di situ Di juga situ. ada. Iya. Macam semacam titik kuningnya. Titik gantung. Iya benar titik gantung. Si tahu. Si paham. Memang asli Bandung. Asli Bandung. Kecil lahir SMP SMA di Bandung semua. Dari segini. Kecil lah. Sampai akhirnya sekarang semana? Segini. Karirnya.
Angganggo anak ke Satu. dari Istri pertama. Agak ribet nih, silsilah keluarganya kayaknya Ini agak kalau ribet. Cuman itu orang tua. kira betul. Enggak, ya. Satu dari Dari 4 bersaudara, tapi yang 2 sudah tidak ada. Oke. Berarti Yang sisa tinggal. berdua. Tinggal berdua. Sisa Cowok berdua. yang Apa ya? Yang bersisa, berdua. yang sisa satu Perempuan. lagi. Perempuan. Cewek, Iya, iya. cewek. Namanya Inggi katanya. Karena Angganggo Sama Inggi. SD di SD di Jakarta. Jadi gua tuh gimana sih? jadi bokap gua itu dulu seniman lah, musisi lah. Lo musisi dulu bukan aktor dulu. Kakek tuh pelawak. Kakek pelawak, Kakek pelawak. bapak aktor. Bapak itu penyanyi awalnya. Dia juara pop singer dulu tuh, ada pop singer di tiap daerah. Nah, juara daerah Bapak. Bapak itu juara pop singer dan angkatan pertama Elva Singer. grup vokal. Pernah denger aku tuh Elva Singer. Kok juga cuma sekedar pernah dengar. Nah, itu biasanya ngisi apa acara mereka ini? Dulu kan TVRI selalu ada. Ada Elva Singer. Sampai Iya. sekarang tuh masih ada. Yana Yulio, tahu Yana Yulio? Yana Yulio. Agus Wisman. Yang suka ada di martabak. Ah, itu Wismannya doang dong. Oh, betul sih memang. Ya. Ketahuan beli martabak nyuruh orang terus. Iya. Saya jarang beli martabak, nggak pernah beli martabak. Nggak pernah pakai yang Wisman, mahal soalnya. Iya mahal. Sama Wisman bijak si dia ininya kan? ya? Apanya? Si menteganya Wisman Iya. itu ya. Iya, bijak juga martabak itu. Wise man. Wise man. Kalau sekarang mungkin memang tidak sepadan, tapi mungkin itu adalah grup vokal yang banyakan. Oh. Yo, Iya, Pak. Ganti-ganti. Sebenarnya cuma berempat, berlima, Iya. tapi personel itu gonta-ganti. Nah, bokap itu pertama angkatan itu, terus akhirnya Batch dia pertama. Iya, akhirnya dia keluar bikin grup vokal sendiri. Namanya apa? Golden Singer namanya dulu. Nah, dulu kalau zaman kalian kan belum pada lahir lah ya. Iya. Ini masih belum tentu. Berarti Golden Singer tuh dengan Golden Girls Beda dong. enggak, maksudnya satu era. Beda. Kalau Golden Lamian? Tempat makan. Enak loh itu. Tempat makan. Masa sih? Enak Nggak lumayan. ada pikiran ngebandingkan grup vokal nyanyi lagi seru-seru sama tempat Dulu Sama ini Imperial Dimsum. Imperial Dimsum. Imperial Dimsum sekarang Gitu, kurang karena nggak 24 jam. Winglock sekarang. Oh iya, sama Haka. Haka. Haka Dimsum. Haka. Winglock yang enak yang di Muara Karang. Oh enggak yang di sini. Oh, namanya Wing Hang. Cobain. Oh, yang Tapi enak. Yang Cobain. sakit ada tuh. Wing Chun. Nggak, kalian dua harus cobain yang di Muara Karang, Wing Hang. Bertiga boleh. Apa ini? Oh iya. Wing Hang. Yang nggak enak tapi saya tahu. Apa? Wing biru. Apa tuh? Itu ini deterjen ya, sabun colet. Wings. Wings biru benar. Kalau dimakan bukan cuma gak enak, keracunan. Bebusa mulutnya kan. Abis bikin Golden Singer itu, Ya, pokoknya bokap itu akhirnya dulu Sebeken apa bokap waktu itu? Iya, nggak. Setara siapa sekarang? Kalau sekarang? ya nggak, maksud gue nggak bilang ya gue ntar takut bokap nonton. lagi kan dia masih kecil juga ya, Bro. Dibilang beken nggak beken ntar bokap gue Marah. Dibilang beken, enggak sebeken itu. takutnya orang pada nggak tahu juga. Iya. Cuman kalau zaman dulu penyanyi zaman dulu misalnya kayak Rusa Hanaya, Vina Harvey Panduwinata. Maleholo, Vina Panduwinata, ya Inka Kristi. itu pasti tahu bokap gitu. Iis Dahlia. Pasti enggak. Bulan Desember yang ku nanti. Nah, bokap tahu lagu ini enggak? Aku nggak tahu. Gak tahu Inka Kristi tapi tahu kan? Nak? Tahu Inka Kristi. Itu kan lagu Inka Kristi ya. Yang refnya gimana? Ingin ku teriak, hatiku melawan. Ah, udahlah nih jelek nih. Pengetahuan musiknya nih penyiar. Sebenarnya ini. mungkin tahu, cuman nadanya. Terima kasih atas bantuannya. Tapi mungkin waktu itu Elva Singer pasti semua orang tahu kan. Tahu. Karena TV waktu itu TVRI. Ya, jadi nah Dan cuman mereka kan TVRI itu yang sering dulu ngisi. cuman ada acara musik ada namanya Chandra Kirana, Kamera Ria, Aneka Ria. Ya. Dulu tuh. Nah, bokap itu yang ada di Chandra Kirana. Chandra Kirana. Jadi dia yang ngurusin tuh kalau misalnya Chandra Kirana
artisnya siapa aja, Trolly Bell, siapa, Anggun C. Sasmi, awal-awal tuh di situ. Jadi gue tuh dulu waktu kecil, nah akhirnya bokap pindahlah ke Jakarta. Karena untuk ngurusin pekerjaan si ini. Akhirnya Kirana. ikut. Akhirnya ke bawah dari TK tuh, sebelum TK bahkan 4 tahun gue udah dibawa ke sini. TK-nya di Bumi Pembini katanya waktu Bukan kecil. dong, itu TK anak kita. Iya, anak kita bener. Nggak ngapain diceritain. Iya. Ya itu nanti Lu diceritain. Oh, sampai Eri siapa Makmur. tahu orang- Eri Makmur. Eri Makmur juga. Siapa tahu orang sekolahnya denger anak-anaknya dijadiin BA. Betul. Aduh sayangnya anak saya udah mau SD. Saya buat jadiin aduh gimana? Saya Boleh boleh buat yang kecil. Ya kan, ya masih lama. si Irfan itu yang baru lahir. Irfan siapa? Rusdi. Irfan siapa? Nama anaknya Oh, Irfan Rusdi, tajir dong. Punya perusahaan pesawat. Siapa tuh? Rusdi Kirana. Rusdi Kirana ini yang punya program Chandra Kirana ini tadi di Bukan. PPRI. Bukan. Rusdi itu yang punya sambel. Waktu Sambal mau Rusdi. Kalau yang ini. waktu itu kalau jalan sama bokap ngerasa nggak orang-orang misalnya jalan sama kenal, artis "Wih, ini." artis nih kayaknya. Kan dulu kan belum ada sosial media. Oh, masuk akal sih. Jadi bokap itu dikenal sama kalangan penyanyi-penyanyi dulu. Tapi nggak sama awam. Kayaknya nggak segitunya. Tapi kalau di Bandung orang kenal Nana Suryana Patah, Suryana Patah. Tapi kan ini bakat dari kakek kan. Nah, udahan, kakek itu kan pelawak dulu Dekabayan. Jadi kakek gue tuh diceritain tuh di rumah nenek kakek tuh ada foto kakek sama Presiden Soekarno. Jadi ini adalah katanya ya, gue dapat ceritanya adalah grup lawak yang satu grup lawak yang disukai oleh Bung Karno. Jadi suka diundang ke istana. Untuk jadi hiburan gitulah ya. Ada Catering, acara-acara. jadi catering. Jadi waktu itu. Ya iyalah. Ya iya. Pakai nanya. Habis dah itu. Ya, iya. Perform. Jadi ada tuh kakek gua foto sama Bung Karno sama Bu Mega. Bung Hatta? Bu Mega masih kecil. Oh, Bu Mega masih kecil. Masih kecil. Udah cantik. Dari kecil udah cantik. Lah bener dong. Ya iya, nggak ada. Emang kenapa? Siapa yang memprotes? Kami nggak ada. Iya. Ya bener. Ya bener. Aku kan ngeliat fotonya. Iya. Ini siapa Lah, ya aku cantik? cuma gini aja. Ini aku kan nanya waktu kecil. Ini siapa cantik, Nek? Ini Bu Mega. Oh, udah dari kecil udah cantik. Nggak usah ada gerakanmu, nggak Nah. usah ada gerakanmu. Tapi Bung Karno aja, Bung Hatta nggak ada waktu itu. Nggak ada. Laksamana Maeda? Hah? Nggak pernah foto ya. Laksamana Maeda itu persiapan kemerdekaan di rumah Laksamana Maeda. Orang Jepang yang menyiapkan tempat. Tapi itu grup lawaknya 4S dulu. Dulu 4S itu ada Sup Yusuf, Suryana Patah, Sup Yusuf. Oh, biar S aja ya. ya Sup Yusuf. Sup Yusuf. Kan Suryana Sunda, Patah. emang ulang. Ice Juice ada nggak? Ice juice. Ada Sam siapa sama Sofyan. Sam Sofyan. itu adalah bapaknya Andi Rif dan Magi Rif. Oh. Bapaknya Andi Rif dan Magi Rif itu pelawak. Satu grup sama kakek. Kakek terus bubar, bikinlah yang terkenalnya si Dekabayan itu Om Kusman, Kang Ibing, kakek gua, Suryana Patah, ada Mang Ujang sama Sofyan Wawa. Nah, Bapak dalam grup Dekabayan situ, dalam Dekabayan kakek yang biasa role-nya yang mana? Jadi Tionghoa, Cina. Chinese. Jadi dia ini yang menciptakan kalau sekarang ada orang Chinese bilang Haya. Nah Haya itu kan nggak ada orang. Lu dengerin Jackie Chan ngomong Haya. Nggak ada. Jadi kakek itu Kakek lah yang menciptakan Haya. gitu. Orang Jackie Chan aja di global bahasa Indonesia lancar. Enggak, itu dubbing. Oh itu dubbing ya? Itu dubbing. Oh itu dubbing? Dubbing. Oh, gua kira dia belajar. Tolong kau kasih tahu semua kawan-kawanmu di Binjai ya, itu dubbing. Oh dubbing. Haya itu dipatenkan nggak sama kakek? enggak. Katanya itu kata bokap gue itu yang nyiptain kakek. Haya. Itu Owe. Owe, lu olang. Lu olah. Tolo. Yang Kang Sule itu suka 500. Oh, tidak bisa. Oh. Nah, itu kakek. Oh, tidak bisa. Oh, tidak bisa. Oh, itu ya? Itu kakek gua. Oh, dia melihat karena dia itu tontonannya dulu Iya. Dekabayan. Dekabayan.
Ang Sule tuh pasti nontonnya. Kak Bayans ini apa jobnya? Apa adakah misalnya isi radio, TV atau Dulu bikin off air kaset, aja? ada kasetnya. Kaset lawak gitu. lawak gitu kayak Warkop kayak DKI. Warkop. Iya, tapi memang besarnya itu di Jawa Barat. Karena kan banyaknya Sunda. daerah. Jokes Sunda itu kan kadang nggak bisa masuk ke Nasional. Iya. Karena jokesnya cuman orang Sunda yang ngerti gitu loh. Beda kayak jokes kayak Sri Mulat. Sri Mulat tuh masih bisa masuk kan gitu. Liar. Gue tuh dulu tuh kayak lu, jadi ada kalau misalnya kayak show gitu, gue sering dibawa sama kakek gue tuh. Misalnya show, misalnya gathering apa perusahaan Pertamina, apa segala macem. gitu. Wah, jadi setnya misalnya ada mereka tuh bikin ring tinju, set ring tinju, bikin ring tinju, Pak. Oh, bener di set. Bener di set. Anak art gitu lah berarti. Yoi. Untuk acara perform malam itu. Jadi band, bisa band, di sebelahnya tuh ada set lawak. Masih ditutupin gitu karena belum perform. Oh, jadi nanti setnya lawak. Nanti ada orang Cina marah-marah dari penonton. Kakek gue tuh selalu datangnya dari penonton, marah-marah. Komplain. Iya. Gitulah ya. Gue suka dibawa, suka ikut dulu. Kalau kaset-kaset kayak gitu memang teringat, ingat nggak si apa yang kita undang kemarin? Yang ngeri-ngeri sedap. Tulang-tulang siapa? Obama kan dulu dia bikinnya di kaset-kaset Naimah itu. Pinas. Gila, lu undang Obama. Iya, anak Bukan menteng. bukan barang. Ini Itu Obama. Masuk. Sate. Ini kan memang mantan CEO. Mantan bos. Masa nggak ditawarin minum? Mau minum? Mau. Wah, ambil lah. Udah. Mas Ruri. Iya. Andi. Indomie. Oh gitu. Si Oki yang ngambil. Iya. Berarti masa Emang dia disuruh-suruh di sini? enggak. Iya, enggak memang kita suruh-suruh. Iya, kita suruh-suruh. Hebat juga. Tahu gitu dari dulu ya? Lah bukannya dulu pernah nyuruh dia mukulin orang. Terus tapi waktu melihat kakek manggung gitu-gitu ada keinginan nggak? Kayaknya aku akan seperti kakekku gitu. Enggak juga sih, enggak kepikiran ke sana. Kalau ke entertain apakah karena kakek atau karena bokap? Bokap. Dulu ya apa ya? Kayak entertain tuh radio juga, gue tuh orangnya minder, nggak pernah mau, Nggak maju ya kamu ya. Karena mundur. mundur. Gini terus dia kalau ngomong. Pernah match nggak di minder ini? Tinder. Aduh. Dia ini suka itu nulis-nulis tuh. Binder. Tapi kan dibilang suka minder. Gak mau dia nggak mau nyari. Nggak mau nyari. Ada ini. Mana sekali nggak mau nyari. Mana sekali. Enggak harus ada. Tapi kan minder. Tapi pekerjaan pertama kalau nggak salah adalah penyiar radio. Itu dipaksa deh, Bor. Dipaksa. Jadi gue tuh memang kalau di kumpulan suka jadi Badut. Iya. Yang bikin ketawa. Ya suka gitu. jadi badut lah. Terus waktu itu gue baru lulus kuliah, gue bilang, gue mau nyari kerja deh, apalah. Teman gue ada yang di Radio Ardan itu. Ardan Bandung. Terus langsung. gue mau dong kerja di apa kayak nyapu-nyapu, apalah. Yang penting gue kerja lah sambil ngeberesin kuliah nih, nunggu skripsi. Bilang, udah ada nih lowongan jadi produser dan penyiar. Gue apply itu jadi produser karena gue gak pede. Nggak mungkin ngomong, nggak ada bayangan lu ngomong di mic gitu ya. Tapi teman gue ini, lu harus jadi penyiar. Siapa itu namanya? Ada namanya Devina Imanda. Tapi Itu dia penyiar? Bandung. Penyiar. Kenapa dia sangat getol? Karena dia tahu gua. Punya kemampuan siar. Iya, karena gua tuh dulu suka tiba-tiba nih ya nih misalnya di kontrakan kayak gini nih ya. Iya. Wah, anak-anak semua tiba-tiba enggok. Batavia Dancer, turunlah aku dari tangga terus joget. Bisa dicontohkan nggak? Iya dong, malu dong. Bisa dong nggak? Soalnya kalau diceritakan dong nggak kebayang. Visualnya nggak ada ya. Nggak kebayang. Minimal ada videonya nggak dulu? Dulu ada videonya dong. Ini dia. Ando Batavia Dancer. Kamu udah 3. Malu kan? Dan itu di loh. itu di kontrakan lagi rame-rame. Lagi rame, Suka ketawa-ketawa begitu. sambil mabok segala macem gitu. Astagfirullah. Mabok darat. Mabok darat. Naik angkot kan Iya, sebelum iya, ke kontrakan. Gitu. Jadi Berapa akhirnya- botol waktu itu? akhirnya Udah lu Gemplung kayaknya mah. lu punya potensi nih nggak untuk jadi itu pun penyiar. gua
training dulu kan jadi penyiar tuh susah banget Iya. Nggak bisa Training 3 segampang bulan, itu. 6 bulan. Iya, gua Jadi training belum disuruh dibayar, siaran. belum dibayar. Belum disuruh siaran. Belum. Dan belum Kadang-kadang siaran pertama gua gimana? Aku aja. Masukin kantong aja nggak usah. Sini aja, taruh di Masuk kantong. bisa. Iya, masukin kantong. Sini. Kantong ini, kantong orang. Kocak terus. Ini waktunya aja belum ketemu nih yang ganggu nih. Kan. Ketemu ada orang lihat, Surya putus. Kalau lihat komedinya kayak gini. Apa putus maksudnya? Putus, tergantikan. Tergantikan. Enggak kok, Jangan. Surya jadi CEO. Dia sibuk ngurus nelpon talent dia. Masalahnya pas dia ketemu udah tua kali. Akhirnya enggak menemukan momennya tapi udah 80. Jadi karakter kakek-kakek Cina. Betul-betul kakek-kakek. Gitu. Terus dikontrakan sering dibecandain gitu. Akhirnya jadi penyiar segala macam. Udah jadi penyiar lah terjun. Gua tuh training 1 tahun Di Arden itu? di Ardan Tanpa digaji. tanpa digaji. Pada umumnya biasanya training penyiar berapa lama? Nih ya, satu angkatan gua itu udah ada yang ya udah lu nggak lolos. Ada yang resign, udah gua Kedinginan kena AC. tua ya. Bukan, ini AC baru dingin kali. Kampung. Nggak bisa timnas. Karena Timnas tuh harus tidur di AC gitu-gitu nggak bisa berarti. aku di rumahku pakai AC kok Mas. Pakai AC cuman diatur kan. 28 ya? Hah? 28. Loh. Bener. Terus apa tuh? tadi? Setahun. Iya, jadi orang tuh Normalnya Rata-rata. lama. 3 bulan siaran. 3 bulan udah langsung. Teman-teman gua tuh ada yang udah siaran, gua tuh enggak. Terus kenapa nggak berhenti gitu? Maksudnya nggak nyerah? Kenapa? Karena lingkungannya gue seneng, jadi nyaman. Jadi orang-orang Ardan itu dulu yang senior tuh sebenarnya udah mau, udahlah si Enggok ini nggak bisa. Jadi penyiar Nggak bisa. Tapi ini kasihan karena ini orang muncul mulu. Ya Terus udah akhirnya dikasih mau belajar. job jadi produser dulu. Bahkan dulu ada kelas ya. Kita ngedatengin Ardan itu trainer dari Jakarta. Siapa waktu itu? Mas Eko Junor. Nggak tahu dia ingat atau nggak. Jadi dari itu penyiar-penyiar senior dan penyiar-penyiar training dikumpulin, dikasih pelatihan 2 hari kalau nggak salah. Nah di hari kedua itu dikasih nilai 2 terbawah itu gua. Yang paling bawah siapa? Ya, ada produser emang dia memang tugasnya memang bukan penyiar. Nah Dari gue berapa orang? ada kali 15-20 orang. Itu gue paling bawah. Jadi ini nggak mungkin ini. Tapi akhirnya karena gue waktu itu akhirnya dulu kan di Bandung di Dago itu ada acara-acara radio Ya, tiap malam minggu. Tiap malam minggu. Waktu itu kalau nggak salah overannya. Kalau nggak salah penyiar seniornya nggak bisa. Singgok aja nge-MC. Alhamdulillah di situ rame, seneng orang semua loh. Kok bisa gini dia? Mo Sidik tuh bilang, waktu itu senior gue mau. Sidik. Mo Sidik tuh gegeduknya Radio Bandung. Iya, Mo Sidik itu yang Gedung tuh apa maksudnya? Aduh iyalah. Dedengkot. Itu yang dimuliakan. Mo Sidik itu penyiar besar. Memang besar. Betul. Iya, Mo Sidik yang interview segala macam tuh Mo Sidik waktu itu. Jadi akhirnya mau kayak lu siaran harus kayak MC. Lah susah. MC mah kan ada Iya, 2 arah. Nah siaran, wah. Gue tuh siaran dari jam 2 sampai jam 4 subuh. Ya, itu kan mau 2 arah, orang lagi tidur ya. Jadi dulu tuh kalau malam minggu tuh di Bandung ya, ada namanya Jalan Dago itulah yang Iya, sekarang kalau turis-turis pada ke Dago Iya, itu iya. dari mulai perempatan Dukomsel itu Ya. yang ada flyover dari Iya. Ke atas. Bahkan dari bawah. ke bawah. Ke bawah. Jadi radio itu punya bawa mobil-mobil gede dulu. Oh, Ardan, radio apa? Radio apa? Kayak buka kayak food truck gitu, cuman isinya radio, ada musiknya. Tapi sambil siaran. Enggak dari situ. panggung, ada band, ada ada band, apa, ada MC bagi-bagi bikin hadiah, acara. bikin acara. Ada anak mahasiswa lagi ngedanus, Iya, ngikutin mobil. benar. Di Bandung tuh gitu tradisinya dulu. Makanya radio itu di Bandung gede. Setiap malam minggu. Setiap malam minggu. Akhirnya dari situ ya Itulah awal mula tuh. Awal mula kepake lah siaran. Setelah setahun. Masih siaran malam. Terus akhirnya ada sosok
baru yang gue mainin namanya Anggita Deborah. Oh itu karakter yang kau ciptakan. Iya. Apa yang terjadi kenapa bisa tercipta itu, Wak? Gara-gara waktu itu jadi ada temen gue jadi lagi siaran, jadi cewek ya, oke, akhirnya gue jadi cewek. Siapa namanya? Anggita Deborah. Oke, udah, akhirnya ya udahlah gue siaran pakai 2 karakter itu selama 3 tahun. Kenapa cuma 3 tahun? Kenapa nggak 4 tahun, 5 tahun? Capek. Capek ya? Udahlah capek lah. 2 karakter gitu. 2 karakter segala macam. Atau bukan mulai takut katanya, mulai panik saya dengar-dengar. Iya, itu juga. Kalau misalnya diterusin mungkin saya sakit jiwa sampai sekarang. Karena gue waktu itu sampai ngomong sendiri. Melekat banget gitu. Melekat banget. Jadi Anggita dan jadi Angganggoknya tuh karena ada bahkan sempat ada tesis S2 atau S3 yang mengangkat kasus itu. Iya, orang-orang S2 dan anak Unpad atau Unpad kalau nggak salah. Atau Unpar gitu ya. Dia datang ke gua untuk ngeriset itu. Kenapa lu bisa menciptakan ini terus segala macam. Akhirnya gue tuh di Bandung dulu kalau misalnya pulang siaran atau pulang kantor atau dari mana di motor sendirian, daripada sendiri gue ngobrol sama si Anggita itu. Anggita jawab? Ya jawab dong. Misalnya gini. Coba contoh misalnya. Naik motor nih. Terus jalan. Wah lupa. Nggak pakai helm. Balik lagi. Lupa. Helm. Nah, ini penting. Balik lagi. Penting. Helm penting. Helm penting bahaya kan. Polisi apa semua bahaya. Udah pakai helm. Jaket udah. Jaket udah ya. Ini saya ingetin lagi. Tas. Celana udah pakai celana. Udah. Masa pulang dia nggak tahu lo dia telanjang. Di warkop kan suka gitu. Oh iya. Kan Ngerokok nggak? Enggak. Nyalain, udah di jalan. Aduh, motor orang. Kok iya bisa ya? Motor orang tapi sampai digas ya? Kagum. Ya Allah. Astaga. Bang, berarti sampai Enggak, ini belum jadi. Iya. Naik motor terus bosan. Udah. Bor, gue panggilnya Bor. Bor, lapar nih Bor. Makan apa kira-kira? Ya nasi goreng lah. Itu. Aduh, bosan kemarin nasi goreng. Ayam bakar. Masa ayam bakar malam-malam gini ribet. Indomie. Nah, Indomie boleh. Bahaya sih emang. Iya. Bor, tapi ini jalanan sepi nih. Depan kosong nih. Katanya kalau kosong gini gelap ini banyak hantunya. Ih, takut enggak, ayo ngebut. Ya, Bor, takut. Iya. Sampai begitu. Sampai segitunya. Gue sampai rumah ya udah biasa lagi. Sampai perpisahan gue siaran sama Anggita Deborah itu gue nangis. Nangis beneran karena gue merasa dialah yang akhirnya memperkenalkan gue di Bandung itu. Oh, sosok Anggita Deborah yang ibaratnya dulu di Bandung tuh bikin beken dikenal lah gitu. sama masyarakat Bandung. Pendengar Ardan tuh suka gara-gara Angga Suryanapata. Dulu di Bandung Angga Suryanapata sama Anggita Deborah. Terus nangis gua. Momen sadar kayaknya ini bahaya deh kalau dilanjut itu kenapa? Sebenarnya bukan dari gue sih, dari manajemen. Enggak, kayaknya udahan ya gini Anggita Deborah datangnya kalau mau sekali-sekali aja gitu. Gue bilang udahan aja lah, nggak apa-apa. Gue juga Nangis sampai nangis. Karena nangis ya? Naik motor nih. Langsung nangis aja. Langsung nangis aja. Berarti dari siaran itu kan sebenarnya sendirian. Nggak terima makan. Sebenarnya kok siarannya sendirian, tapi jadi Anggita jadi Angga jadi Anggita. Jadi Anggita itu gue inget tuh di masa perpisahannya dia, gue bikin dia itu keluar negeri karena dia punya engko-engko. Dia tuh pacarnya engko-engko. Sugar daddy. Nah, lo tahu yang jadi engko-engkonya siapa? Bokap gua. Secara cerita. Bokap gua tuh waktu itu ada acara misalnya Valentine. Iya. Ya. Ardan tuh apa ya? Insan muda. Kita mau bagi-bagi hadiah nih ya. Di hari Valentine ini
si Anggita Deborah mau bagi-bagi hadiah. Iya, aku punya hadiah uang 200.000. Ya, ini dikasih dari engkau aku. Ya, kita telepon ya engkaunya. Nah, bokap gua tuh, Pah, telepon ya. Papa jadi Cina gitu. Oke, siap. Karena bokap gua kan bisa akhirnya kayak kakek. Iya, akhirnya makanya jadi sinetron meneruskan si kakek itu. Oh gitu. Iya, jadi kalau dulu ada sinetron kaki kiri ke depan, kanan ke depan, apalah gitu. Dulu adalah sinetron itu. Itu bokap. Itu bokap. Senam yang iya-iyalah. Iya. Ya. Tapi kan yang senam yang iyalah ada sendiri kan. Iya, pokoknya gitulah. Pokoknya udah itu akhirnya bokap, wah ini tebak lagu ya. Ini lagu apa? Bokap lo main. Jadi akhirnya itulah jadi sosok si pacarnya Anggita ini. Anggita ini akhirnya gue bikin ceritanya adalah dia keluar negeri. Itu kalau ketika nelpon bokap dikasih fee nggak bokap? Ya enggak lah, anaknya sendiri. Gue tuh awalnya kaget, takut, aduh apa kabar orang tua gue tahu gue memerankan itu. Oh, mereka nggak tahu sebelumnya? Awalnya ya akhirnya tahu segala macam. Pas dia dengerin ke Bandung, kan gue di Bandung itu balik lagi ke Bandung itu dari Jakarta sampai SMP, SMA gue balik ke Bandung, nggak sama orang tua tapi orang tua masih di sini. Gue tinggal sama kakek. Sampai kuliah dan kerja di Ardan itu. Dan orang tua kalau ke Bandung dengerin, aduh dia dengerin lagi ya, gue jadi cewek gini segala macem. Pas nyampe ketemu, kurang cempreng. Disupport ternyata. Tadinya takut dimarahin. Nggak, kenapa lu feeling akan dimarahin ketika memerankan suara-suara kebencian? Ngapain sih jadi gitu-gitu gitu? Ngapain kebencian gitu-gitu? Jadi mau ngapain? Kurang cempreng. Dikasih koreksi. Dikasih koreksi. SMA di mana? BPI 1 Bandung. Burangrang. Iya. BPI 1. Itu sekolah mewah tuh pasti. Pada zamannya. Ya gaul banget. Terlalu gaul. Nika Ardila, Meli Guslow tuh. Iya, BPI. Oh iya. Iya. Kalau jambatan Anggok berarti lagi menjamur-menjamurnya geng motor. Motor. Tapi saya anak cupu. Nggak punya motor. Punya kan ada punya Nuvo. Oh Iya. iya Nuvo. Tapi nggak ikut geng motor. Nggak ikut. Ikut geng apa? Takut saya. Mas. Bener. Sebagai anak BPI. Nggak ikut geng motor. Gua bener-bener anak-anak baik. Gua mah. Dari SMA. Tapi pakai jaket lambangnya tawon. Enggak dong. Enggak. Cuman ya pakau aja. Ngeri. Waduh, nggak percaya kita kalau itu mas. Kalau itu kita nggak percaya mas. Nggak ada. Malah giliran yang gitu kita nggak percaya ya. Ya enggak. Enggak, ya gitu. Jadi ya udah. Akhirnya dari situlah. Serem juga ya berarti ya kalau berarti ada kemungkinan bisa yang studi itu bilang itu psikolog berarti ya? Enggak sih, sebenarnya dia cuma mencari ada loh bisa dibuat ini sebuah hiburan apa segala macam, gua enggak ngerti seniat juga lah. Seniat itu dulu ya. Total berapa tahun? Jadi Debor Penyiar? Enggak penyiar. 20. Di Ardan. Oh di Ardan tuh 6 kalau nggak salah. Pindahnya 2001, kenapa ke Jakarta? Karena gue ngeliat, wah kayaknya kalau untuk karir tuh harus ke Jakarta. Waktu itu tapi di Bandung sudah Lokal hero lah sudah top hitungannya ya. Udah tamat lah ya. Udah tamat gitu. Nggak mau bilang gitu gue ntar orang tahu, ya apaan, enggak. Iya betul. Ya kan? Gini deh. Udah seberapa sering di Bandung nge-MC? Setiap minggu. Udah paten. Karena kan dulu kalau penyiar di Bandung itu salah satunya misalkan ketika masih muda, masih kuliah kan itu ajang buat eksis juga, beken juga. Nah kalau udah sering MC ya berarti memang sudah termasuk tier 1 lah. Tier 1 udah. Iya, dulu pokoknya tiap ada misalnya TV datang ke Bandung bikin acara apa kayak AFI dulu, Akademi Fantasi Indonesia. Kan ada off-air di Bandung, gue yang MC. Pasti tuh ya. Idol, ada off-air di Bandung, gue yang MC. Dan mereka alhamdulillah sangat senang. Bahkan produser-produser TV tuh Indosiar waktu itu, gue lupa lagi siapa aja namanya. Wah, Gok, Angga ke Jakarta ya, gini. Gue pernah beberapa kali tiba-tiba dihubungin, besok minggu ini syuting ya. Syuting apa? Apa ya? Kondang In. Oh, tahu aku tuh Kondang In. Iya, waktu itu Indosiar. Indosiar, kan sudah dibilang tadi orang Indosiar. Kan Kondang In. Programnya kompetisi dangdut Indosiar. Indo TPI. Sama Kondang Out berarti ya. Waduh. Tapi waktu itu nggak jadi. Tapi bawa amplop nggak ke Kondang ini? Kondangan.
Dia telepon lah ke Jakarta, enak ongkosinnya 250 gope. Iya ya. Udah dapat MC bagus kayak begini. Iya. Telepon di Jakarta, tapi waktu itu nggak boleh sama radio karena radio gua anak muda. Gua bawain dangdut, nggak boleh tuh waktu itu. Akhirnya gua nggak ngambil deh. Bertentangan. Tapi masuk TV itu, maksudnya apa? Belum. Off air doang dulu tuh. Terus kayak waktu itu apa namanya? Ya udahlah. Berapa kali tawaran sampai akhirnya gue nge-MC IBL. Jadi kalau nge-MC tuh gue udah aneka keliling Indonesia. IBL keliling Indonesia gitu. Berapa tahun? 5 tahun, 6 tahun tuh nge-MC IBL tuh. Keren. Jadi kayak ada kompetisi di setiap daerah Indonesia tuh pasti kau MC-nya. MC gue. MC of Air IBL. Off air. Ternyata emang cuma di situ aja. Terus pas pindah diundang waktu itu pernah di Indosiar. Gue gitu. Enggak. Jakarta ya, gue mau ada acara inget Gebiar BCA kan? Iya. Nah, gue mau ada sketsa-sketsanya nih. Lu datang ke Jakarta? Oke, datang. Datang habis nge-MC IBL, inget banget. Datang. Oke, ini lucu nih. Produsernya ke temannya lagi. Ini lucu nih anak nih. Ayo, ngelucu nggak? Hah? Iya ngelucu aja, kayak biasa ngelucu. Kayak biasa gimana ngelucu? Akhirnya kok gitu kan? Enggak, Batavia Dancer. Makanya bingung kan. Dulu belum ada stand-up-an nih. Gimana ngelucu? Kalau kan MC kan ya udah ngelucunya on the spot aja gitu. Iya. Ketika lihat kondisi ini apa semuanya. Ambil minum kali. Udah. Oh, siapa tahu lagi. Berarti ke Jakarta tuh setelah berapa lama siaran di Bandung? 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Berarti hanya Ardan itu aja langsung udah memantapkan diri ke Jakarta. Karena sering dapat job dari Jakarta, kayaknya bisa nih pindah ke Jakarta gitu. Iya. Radio apa pertama di Jakarta yang Os menerima? Radio Jakarta. Os Radio. Os waktu itu baru bikin juga di Jakarta, terus tiba-tiba dia tahu gua Pindah Jakarta, ya udah diajakin. Gue ngeliat waktu itu siapa aja line up-nya. Line up-nya orang-orang Bandung yang sudah sukses di Jakarta dulu awalnya. Siapa aja? Sogi, Mo Sidik, Ringo Agus, Feki Manengke. Iya, Ringo tuh Os Bandung, angkatan gua gitu. Nama aslinya kan Agus, nggak ada Ringgonya ya? Iya. Oh gitu. Iya, Agus Rahman. Gitu. Angganggo, top ya. Enggak, justru belum. Itu Andara Early waktu itu. Siapa? Coki si Tohang. Karena Os juga kan. Penyiar juga tadinya. Penyiar. Wah, gua ngeliat line up itu, oke, gua mau. Ternyata yang si top ini ternyata cuma sesekali siarannya. Ya udahlah, nggak apa-apa, gua siaran di Os Jakarta. 2007 kalau nggak 2006 sampai 2012 sama Om Leo tuh bareng lamanya. Itulah awal hancurnya karir siaran aku. Karena Om Leo. Kenapa? Karena Om Leo. Kenapa jadi hancur? Tahun berapa sama Om Leo itu? 2007 sampai 2012. Lumayan lama, 5 tahun. Lama. Gua tuh tadinya gua dari pagi siaran pagi bukan sama Om Leo dulu. Prime pagi. Terus akhirnya diganti ke prime time sore sama Om Leo. Barengan sama Om Leo ternyata bahaya, banyak sponsor brand nggak mau ngiklan gara-gara penyiarnya terlalu vulgar. Om Leo kan nggak bisa diatur ya. Akhirnya saya pun terbawa. Dulu tuh ditandemin gua sama Om Leo supaya gua yang ngeremnya. Ternyata emang aslinya pengennya begitu. Wah, udah bebas aja gitu. Akhirnya gua sama Om Leo, akhirnya dipindahin lah. Udah lu siarannya kalau mau ancur-ancuran gini jam 11 malam aja. Udah gua siaran 4 tahun, 5 tahun dari jam 11 malam sampai jam 2. Sama Om Leo. Yang penting happy. Yang penting happy. Gaji kecil, yang penting happy. Ditawarin sama radio lain yang gajinya lebih gede. Nggak mau gua. Idealis. Gua lagi nyaman banget sama Om Leo. Tapi punya pendengar loyal, parah si Os itu. 5 tahun lah sama Om Leo. Iya. 4 tahun siaran kalau lihat-lihat di Vindes kan Om Leo lagi ngomongnya sopan banget kayaknya. Kata siapa? Ya sekarang mungkin. Dulu mungkin kalau gua zaman dulu udah sekencang ini sosial media. Gue mungkin udah kayak Coki Muslim. Apa salah satu? Gua sama Om Leo itu pernah ditelepon tiba-tiba malam sama KPI. Oh iya, lagi siaran. Iya. Langsung nelpon ke radio. Iya. Langsung masuk ke siaran.
Dia jadi pendengar. Enggak, dia telepon lagi lagu nih, telepon. Gue ngangkat. Halo? Ya. Ini saya ibu siapalah dari KPI. Oh, itu tadi kok siarannya gitu ya? Sebentar Bu, saya kasih ke produsernya ya. Gue nggak mau KPI. Oh, sampai ditegur langsung. Emang ngomong apa sih? Aduh, jangan deh. Sepulgar itu atau? Sepulgar itu. Oh, iya. Boleh di-blip ya? Boleh, kan bisa di-bip. Iya. Nanti Zaman dulu aja udah kacau, apalagi sekarang. Apa rupanya yang diomongin Om Leo? Berarti gini, berarti kalau memang mau dicontohin nanti nggak kita bip, biar rame lagi. Nggak usah, ya jangan itu Biar kan. tahu impact-nya. Enggak, kalau kayak gitu nggak usah. Karir saya udah segini aja udah jadinya. Nggak usah diinfoin, bilang aja kita bip, tapi nanti nggak kita. Ini kan diinfoin. Oh, berarti KPI sampai direct gitu bahaya lah ya berarti ya. Berapa kali? Cuma sekali waktu itu. Terus berubah? Berubah ya seminggu lah. Balik lagi. Tapi berarti secara itu habis itu 4 tahun OS kemana? Abis itu ke Indika. Indika. Sama Sahil, terus sama Ogi Fantinus. Terakhir di iRadio. iRadio sama Kamal Rashid. Kamal. Oh, sekarang Kamal sama Sahil. Sama Iya, Sahil. Iya kan? di Jak. Iya. Nah, tapi ketemunya dengan si circle Darto, Ome, Surya ini di mana? Gue tuh kan suka dibilang temen artis. Dulunya. Iya, sampai sekarang. Maksudnya gimana tuh temen artis? Jadi, kalau kata Soleh, Enggok itu anak artis, cucu artis, temen artis. Nah, tapi dia nggak bisa jadi artis. Selalu ada kata di depannya itu. Mulut beracun, mulut beracun. Kenapa omongan Soleh dianggap penting gitu? Mulut beracun, mulut beracun. Artis, cucu artis, Temen artis. Tapi emang banyak teman artis waktu itu, Iya, karena teman-teman dari radio, Ben. Dari radio kan gue dari radio 2021 banyak yang udah jadi, ya mau sidik tiba-tiba jadi artis. Ernest Prakasa. Iya. Gue kenal Ernest sudah di Bandung zaman dia masih siaran. siaran, para muda, manajer B-boy segala macem. Jadi MD. Gue kenal Ernest dari situ. Terus siapa lagi? Ringo Agus Rahman gitu. Ya itu kan semua. Terus gue interview siapa? Interview Magi Rif apa segala macam. Rif band-band ya kenal semua akhirnya. Karena silkernya berkembang ya di Terus Jakarta. gue nge-MC ya. Aneka. Aneka yes ini maksudnya. Aneka yes. Majalah. Kan itu dia ini kan cari ajang kayak pencarian Iya gitu kan suka show-show ke Iya, kota-kota Tasik, ke Garut, ke mana, ke Makassar. Nah, Jadi sebenarnya itu bareng-bareng gini nih, ini Enggok kiri nih. Gini ya. Gitu ya. Sebenarnya bareng-bareng. Lo. Ini sama Enggok dipijat. Enggoknya mendem. Yang lain naik. Batu loncatan. Iya, tapi yang lain nih satu angkatan sebenarnya. Enggok naik ya iya. Enggok naik ya iya. Sama Kawan-kawan naik. Ini juga ada fakta mengagetkan. Kok di situ ada awal mula podcast Mas terbentuk sehabis touring ke NTT. Iya. Katanya Enggok pernah pengen keluar dari podcast Mas. Iya. Kok bisa? Stres, Pak. Karena Ini dua. Bingung dia jadi jawab pertanyaan kalau yang itu kan langsung dua. Enggak, kalau itu kan memang iya terbentuk dari touring NTT. Iya. Ya kan? Habis bikin ya, itu motor kan. baik kan. Motor baik kan. Ini kan harusnya dijawab dulu. Nah, kalau ini tuh udah pernah dijelasin kan yang ini tuh. Maksudnya jegel itu tadi. Ini Pak ada fakta menarik. Iya. Di bawah fakta awal mula podcast Master bentuk touring NTT, di bawahnya ada fakta menarik. Pernah pengen keluar dari podcast. ini harusnya. Cuman kan si kosong ini memang ya. Kenapa dia membeberkan dua fakta tapi betul dia udah penjelasan. Tata gramatikalnya kan memang. Nah, kenapa sempat mau keluar dari podcast Mas? Stres apanya? Jadi awal-awal season. Gak suka RS. Hah? Enggak lah, itu belum ada. Jadi gini, gua tuh udah meninggalkan, udahlah. Jadi dulu tuh 2000 kayak udah, ini ada fakta, gua itu tuh pernah cerita sama Aji sama Gilang juga di podcastnya, di acara dia lah. Gue tuh pernah punya nazar sama kakek gue. Kakek gue kan pelawak pas dia meninggal. Terus, jadi gue merasa, kakek gue pelawak tapi dikenal di Jawa Barat aja. Bokap gue juga seniman, penyanyi segala macam. Cuman dikenalnya ya se-Jawa Barat dan ya hanya segelintir aja gitu. Nah gue tuh punya nazar waktu itu di nisannya kakek tuh gue bilang, Pak, ingat
yang akan mengharumkan nama Surya Napata itu Angga. Wah gitu. Tenang, gue Jakarta. Karena dulu tuh kayaknya semua itu, bisa nih gitu. Bisa nih gue, orang-orang Bandung pun bisa nih lu bisa nih gitu. Peluangnya besar lah pada waktu itu ya. Udah. Terus ke Jakarta 2000, segala macam nyari segala macam casting apa segala macam. 2007 2008 tuh casting. Ternyata sulit kan. Iya. Betul. Berat sekali. Gak usah. Akhirnya saya jadi penulis, sempat Astrada, iya semuanya. Astrada di film. Astrada iklan. Astrada TVC. Kenapa muka gitu? Happy kali ceritanya dia. Jangan pikir kalian tuh tinggal di Jakarta tuh. Gak usah, udah nggak ada sedih-sedih. Motor nih. Ngambil. Buka dulu. Naik motor. Nggak usah. Iya, jadi akhirnya susah kan. Iya. Pas datang lagi ke makam, saya nepuk nisannya, Pak, ternyata susah. Balik lagi. Ternyata susah, Pak. Maaf ya. Saya cabut belajarnya. Udah saya siaran aja udah nyari duit udah. Kan gitu. Jadi akhirnya gue tuh udah meninggalkan dunia entertainment lah. Mau menuju ke sana tuh udah enggak lah gitu. Udahlah, Ya. 2013 14 udahlah gue siaran aja lah nyari duit, cari yang lain. Udah bikin motor baik sama Omes, ngerjain jadi agen asuransi. Pokoknya apa yang menghasilkan gitu. Karena udah punya anak juga, udah apapun yang menghasilkan ini. Jadi gue udah nge-MC, gue tolak semua tuh. Misalnya, emang jarang ya. Sekalinya ada pun gue nggak mau karena Kenapa? Udah kelamaan nggak MC. Udah kelamaan nggak nge-MC. Tapi kan itu rezeki. Gue nggak mau mendingan gini, Ben, daripada sekali terus tiba-tiba ngecewain, namanya jadi jelek, mendingan nggak usah lah gitu. Ben, ada tawaran stand up masih ngambil? Enggak sih. Nah, Kenapa? Karena udah jarang MC kan? Mengecewakan. Iya, sama. Akhirnya gue tinggalin tuh. Ambil kok. Kalau harga buangnya diterima. Nih sambil makan nggak apa ya? Boleh dong. Akhirnya gue tinggalin. Fokus. Ya udahlah yang lain aja lah gitu. Tapi masih siaran. Masih siaran mah ya karena nyari duit aja buat keluarga segala macam. Hobinya lah. Terus tiba-tiba bikin podcast, Mas. Yang mengajak siapa? Emang berempat ini aja awalnya tiba-tiba bikin podcast, Mas. Apa namanya? Lah kenapa dibungkus lah? Emang ngobrol dulu. Oh, ngobrol dulu. Tiba-tiba bikin podcast, Mas. Wah, ini kan orang-orang masih Jangan diambil lah. Itu juga udah habis. Ya udah yang manis-manis aja. Astagfirullahaladzim. Ya udah suapin. Oke. Tiba-tiba bikin podcast. Gak usah. Nggak usah diambil. Motornya nyalain dulu. Udah. Tiba-tiba bikin podcast. Diambil sama ini. Bikin podcast, Mas. Yang ini kan masih Baru-baru kali tuh. iya, enggak maksudnya Omes masih ada di dunia entertainment. Darto iya, Surya masih. Iya. Jadi dar-darnya cepet banget. Nah, sedangkan gue yang wah, anjing kok dia kepikiran. Mampus. Sampai akhirnya ya awal-awal kan banyak haters. Iya. Ini nih yang nggak lucu nih apa segala macam. Iya, makanya gue selalu memposisikan karena gue tahu gue nggak bisa. Gue pasti yang ngumpan terus, yang bikin topik, ngomongin ini, ngomongin Biar ada kontribusinya. Biar ada setidaknya, oh iya yang satu ini memang ada kontribusinya. Yang satu. Akhirnya, sampai akhirnya, gue udahan aja ya gitu. Sempet ngomong gitu? Gue bilang ke Omes. Itu season pertama podcast, Mas? Season pertama lah. Season pertama atau kedua, gue udahan aja deh. Gue jadi manajer aja deh. Gitu. Manajer podcast, Mas? Dulu tuh, udahlah gue jadi manajerin kalian aja. Gue udahan, gue nggak sanggup, gue nggak bisa ngelucu. Terus yang lain? Iya, yang lain nggak usah ngelucu, Gok. Lu jangan jadiin beban gitu. Akhirnya ditarik lagi sama anak-anak. Ya udah, akhirnya sampai sekarang, alhamdulillah. Podcast Mas bisa segede ini, Iya. jadi CEO sekarang. Jadi sebuah perusahaan. Amin. Dan merekrut agak lain waktu itu. Itu kalian ngobrolnya gimana waktu itu? Ketika kalian ngerekrut agak lain tuh, kalian ngobrolnya gimana? Itu siapa? Ide siapa? Merekrut agak lain. Kang Beni. Surya lah. Surya kan yang ngajak ketemuan awal kan Surya emang. Kan bawa dulu pilotnya kalian. Iya. Yang jelek itu. Iya. Kualitas audionya. Betul. Anjing jelek banget nih kualitas audionya. Iya sih gini. Akhirnya Surya, tapi lucu nih gini, bagus nih kayaknya nih. Kita nggak punya nih, pasti bener. Maksudnya
oke nih kayaknya nih. Nah udah akhirnya ajak ketemu lah. Nah setelah ngerekrut agak lain. Yang nyesel pertama siapa? Enggak. Tapi dari semua perjalanan kau punya teman Batak nggak? Banyak sih ada. Yang pertama kali yang kau ingat yang paling Atau yang paling dekat? Yang paling dekat, Paling akrab gitu. Siapa ya? Enggak. Yang paling langsung top of mind lah. Coki Sitohang mungkin? Enggak. Charles Bonar Sirait? Bukan. Roni Sianturi? Mau sidik? Jonathan Frizzy? Mau sidik Padang? Ridwan Kamil. itu jauh lagi. Pak Edi ya? Edi Ramayadi. Kok bisa circle-mu terlalu aneh? Ini nunggunya lama. Sekali keluar Edi Ramayadi. Dan Pak Edi Ramayadi juga nggak Batak. Tapi Medan. Tapi dia gubernur ya, Orang Aceh kan dia? Nggak tahu kok Pak Edi nih. Orang sukun. Aceh setahu. Oh iya. Gue siapa ya? Lupa orang Batak. Banyak sih tahu. Di Bandung mah banyak kan orang Batak. Bandung banyak. Iya. Teman kuliah mungkin ada. Ada lah pasti, tapi ya gue lupa. Yang sampai akrab banget nggak ada lah ya? Nggak ada sih. Iya. Itu. Punya anak 3, Canda, Pagi Dinanti, Dikala Tawa. Yang terakhir Asa Jiwa Bahagia. Asa di jiwa bahagia. Asa di jiwa. Di jiwa. Bukan di jiwa, di jiwa. Di jiwa. Asa di jiwa. Artinya apa? Ya itu kan harus ada di nanti, dikala, di jiwa. Keren banget. Deretan nama artis. Indie banget. Deretan artis yang nama anaknya unik dan lucu. Iya. Ada loh. Saya di itu berarti artikel ada artis yang namanya unik. Angga Podcast Mas tapi disebutnya. Bukan Angga untuk Angga Podcast Mas. Walaupun kayaknya yang baca ini siapa ya? Tapi sekarang udah banyak yang kenal. Enggak anjing, jangan gitu-gitu terus. Lah ya emang iyalah. Udah gede banget. Setiap saya jadi bintang tamu, sekarang gok ini, sekarang gok ini. Ya sekarang gua tuh Tapi sengaja buka masker di mana-mana nggak ada. Ya udah gini. Ya enggak tuh sekarang tuh ya tetap kayak enggak yang dulu tuh. Udah, enggak usah berharap mau naik. Udah enggak tuh. Enggak, itu sekarang harum namanya kalau lagi meeting summit Spotify. Semua orang kenal Angga Enggo. Iyalah, apalagi udah summit. Iya, kita kan mau bikin itu kan podcast Festival. Ya, Jadi kapan sih? Juni ya? Juni. Agak lain ada. Jadi Agak lain udah oke kok. Oke dong, line Tanggal up-nya. berapa? Jadi nanti kita benar-benar kayak festival insya Allah tanggal 3 Juni. Kayak festival musik. Jadi misalnya kan musik juga kan lu mau nonton Yura di sini ada Tulus, lu harus milih kan? Ya. Nggak bisa lu nonton Yura abis ini wah semuanya. Lu nonton ke Pestapora, Synchronize, nggak bisa semuanya. Pasti lu harus memilih. Nanti konsepnya pun akan seperti itu. Jadi ini nonton agak lain. Aduh tapi barengan nih sama Seminggu gitu. Ya lu harus memilih. Ini podcast festival ini digagas oleh Podcast Mas beserta Bos Kreator. Iya, podcast Mas Asia dulu. Podcast Mas Asia. Terus gua karena kita bukan belum pernah lah ya bikin festival bukan promotor. Akhirnya gue menggandeng Bos Kreator untuk bikin ini. Yang memang sudah punya pengalaman ini gitu. Sepanjang perjalanan hidupmu tuh kan Wah, udah berapa ribu meter kalau sepanjang perjalanan. bukan kilometer. Kok tuh Ini yang makan kalian loh, bukan aku loh. Ini buat tamu loh. Sebenarnya gini ada itunya, ada kayak itu sedihnya gitu, ada. Banyak. Tadi yang mau keluar tuh aku baru fakta baru juga itu yang mau keluar. Ada beban gitunya juga. Beban. Ada pikirannya juga. Beban. Waktu itu gue pernah jadi awal podcast Mas, terus tiba-tiba ditelepon sama talentnya Net TV untuk mengisi kekosongan. Tora Sudiro. Bukan, justru belum Tora. Zari Hendrik. Oh Zari. Zari nggak Malam-malam ada. ya? Malam-malam. Angga Enggok masuk. Zari Hendrik kan sudah besar di Twitter, sudah punya. Dan gue tahu malam-malam ini udah jadi nih, udah ada fansnya lah gitu. Aduh, gue nggak mau, gue nggak mau lihat. Nggak usah lihat komentar. Pokoknya lu jalannya. Anjing, gue udah 11 tahun nggak pernah ada di TV, tiba-tiba muncul live, kelar nggak lu? Sama Surya yang tak, gue baru mikir apa dia udah, anjing udah pindah lagi. Oh udah lewat nih momennya. Udah lewat momennya. Gue udah, gue mau ngeluarin ini, ya udah nggak ada. Gitu. Akhirnya di situ udah, nggak mau lihat tuh awalnya, nggak mau lihat komentar. Tapi ada terbesit tiba-tiba ada yang DM, wah lucu nih. Ada beberapa 2-3 orang, wah Enggok oke nih, pantas nih akhirnya gitu.
jadi tergerak kan, pengen ngelihat postingan Sinet TV itu, pengen lihat komentar-komentar yang lain. Salah itu ternyata. Dari situ saya langsung, kayaknya gue nggak bisa di sini. Kayaknya kemarin hidup gue tenang. Ini siapa sih? Net TV, janganlah lu minta nyari host tuh gara-gara mentang-mentang ini temannya Surya lu ambil. Udah jelek, nggak lucu lagi. Masa sih jelek? Mendingan yang kemarin. Enggak, kalau tampang sih ganteng. Iya. Mendingan yang kemarin, walaupun nggak lucu tapi kan ganteng gitu. Oh, dari jari emang dibilang gitu, kan ganteng. Iya. Udah nggak enak gantengan jari, Gua langsung tulisannya jari. ya Allah, Aku kok hidup juga gini. ganteng. Sedih saya. Hah? Nggak ke sini. Ya gitulah. Tapi Jadi pas baca komen itu agak-agak kena mental lah. Abis itu gue sebenarnya setelah itu beberapa kali ditawarin lagi sama Net itu. Cuman nggak berani. Mas Gok, ada kosong lagi nggak nih buat hari ini nih? Waduh nggak bisa. sibuk. Sih nggak bisa jadwalnya. Jeleknya tuh komen-komen. Itu orang-orang yang selama ini komen-komen kayak begitu tuh, kalian nggak tahu sebenarnya itu kadang kita ngelihat orangnya tetap ketawa-ketawa, tapi kadang itu nyakitin. Iya, kayak itu dia begitu. tuh. Karena kan orang-orang butuh adaptasi, butuh, iya kan, lu Dan nggak bisa. tidak semua orang mentalnya kuat. Iya, kayak gitu. Ada beberapa temanku juga yang nge-host dimaki-maki, tidak berani nge-host lagi. Oh iya. Dan gue tuh tahu, gue akhirnya menyadari setelah gue tuh bisa keluar, bisa jadi gue keluar bercandaan segala macam kalau sudah nyaman dengan circle-nya. Podcast Mas gue udah bisa jadi diri gue sendiri, kayak bodo amat karena tahu teman-teman gue tuh bakal nerima gue. Bakal support. Di sini nerima nggak? Ya alhamdulillah. Nyaman. Tapi kan saya Gimana? Medan kan. Gimana kalau ada niat itu tadi keluar dari podcast Mas? Masuk agak lain. Jangan dong. Tapi CEO tetap. Dari semua perjalanan hidup sampai sekarang ada di titik ini, menikah 2 kali ya. Anjing juga lu. tangkap juga lu. Ke situ ya. Maksudnya apa? Prinsip yang Anggok pegang dalam hidup Anggok. Oh, buru-buru ya. Buru-buru dia udah harus busy. Sekarang kalian kayaknya take jam segini karena udah waktunya susah ya, nyari schedule susah. Bukan seperti podcast Mas. Bukan kami. Iya, kalau itu nggak usah dijelasin. Bukan kami bertiga yang insomnia-nya agak lain lah. Oh iya, itu ampun. Ini makin lama nanti jadinya. Boleh cepet nggak? Ini makin lama. Aku nyaman. susah loh, nggak nyaman. Keluar karakter. Ada sahur bareng lagi sama Surya. Iya. Nyaman udah. Apa prinsip yang Anggok pegang? Apa tuh? Prinsip hidup gitu. Bandung. Motor Prinsip matiin Bandung. dulu, udah dari tadi nggak. Udah. Helm buka dong dari tadi dipakai. Helm dipakai. Prinsipnya apa? Aduh, kok Yang lu pegang gitu, nggak? Karena gini, penonton ini pasti salah satunya ada yang kayak, ternyata Enggok tuh gua banget gitu. Enggok tuh, aku tuh kayak Enggok gitu. Makanya kita sering kali ngasih hal-hal begini gitu. Entah gimana. Pokoknya dia pengen dijawab cepet aja. Ternyata nggak membantu. Udah nggak penting, yang penting tolonglah kau jawab. Begini gitu. Dia udah berencana apapun yang jawabannya mau langsung gue iya. Bagus. Dia acara sahur sama siapa sih? Sama Surya. Jam berapa sekarang? Jam 12 kurang memang. Harus standby jam 12. Oh iya, standby jam 12. Surya pun selalu jam 11 gue cabut ya. Iya. Wih, bodoh amat. Emang enak. Enak memang kalau nggak harus dikejar waktu gini. Ya, kalau mau pergi duluan aja, Bang. Enggak apa-apa, ya. Aku cabut lah ya. Apa ya prinsipnya ya? Aduh, gua tuh nggak pernah punya yang prinsip hidup bla 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 bla, enggak. Intinya semuanya tuh kayak harus jalanin aja lah, karena semuanya ini akan mau jelek mau buruk pasti akan lewat. Sama, Nah, jelek itu- sama buruk sama. Mau bagus, mau jelek, mau bagus, mau buruk. Iya. Tahu nggak kenapa ngomong gitu? Karena biar diprotes makin lama. Iya.
Iya. Bagus. Tapi bagus. Itu juga prinsip itu. Belum selesai. Bagus aja kayak mau motong gitu. Ini belum selesai. Karena mau jelek, mau bagus. mau lagi mau nih misalnya lu lagi mau di atas, lagi ada di atas. Contoh lagi kan. Ya pangkas. Jegel, jobnya lagi di mana-mana. Iya kan? Jangan Mas, anggap tolong dengerin bintang tamu, jangan lihat jam. Yang nanya kamu loh tadi. Iya. Enggak, aku berembun jam. jangan anggap Ini akan selamanya. iya, lu harus waspada gitu. Jadi lu harus siap menerima apapun itu. Betul. Kalaupun kan? buruk, jangan terlalu terpuruk. Karena ini akan lewat. Gitu. Ada contoh nggak pernah kejadian kayak gitu? Ada. Bagus sekali. Dah, saya pergi dulu ya. Kenapa nih yang pergi? Mau gantiin dia di saung. Oh ternyata gitu ya. Saya boleh nggak? Tolong tahan dulu ya. Lumayan satu episode. Emang bangsat ini anak ini. Dibawa-bawa terus sama Surya. Iya kan? Iya. Acara yang di Talkpot, candaan ruang tengah. Surya. Ini sama. Surya insomnianya agak lain. Iya. Indra Jagelnya Jagelnya podcast Mas. Itu Surya insomnia. Sampai saya Ya bilang nggak bisa dong disamain. Surya mau udah di sini. Apanya? Kedudukannya dong. Maksudnya Anggok, kenapa yang diajak Jegel? Kenapa bukan gua? Betul. Padahal temennya Surya insomnia. Sur, lu katanya sayang sama gua. Tapi kan diajak itu. Tapi kan udah dicoba, minder lihat komen. Tapi kan diajak Darto yang budget 4 juta katanya. Web series. Anjing Pak Darto kemana-mana bilang fee-nya 4 juta. Dan 4 juta luar kota katanya. Oh kemarin nih. Bangsat dia ceritain. Darto, jangan sombong kau. Hei, job kau itu sama sekarang sama aku. Semua job gua itu ditawarin Darto juga, berarti kan selevel. Iya. Yang lucu yang apa yang Darto nge-MC bola. Iya. Harusnya Anggok jadinya Darto ya. Iya. Jadi sama. Si ngerti bola. Kemarin Vindes ngajakin. Kau yang mau mulai. Kan? Dia nambahin mau Kenapa ngajakin? Vindes ngajakin, gua nggak bisa, akhirnya Darto. Terus kemarin gua dihubungin, Anggok, Vindes nih buat buka atau sahur, Anggok buat mau bisa yang mana? Oh, gue bisa di sini. Oke, tiba-tiba muncul Imam Darto. Minggu lalu Jegel sempat WhatsApp gue kan, Anggok mau dong jadi bintang tamu agak lain yuk. Aduh, tanggal ini gue nggak bisa. Tiba-tiba muncul Imam Darto. Emang selalu sama. Imam Adarto tuh Berarti Darto tuh kalau satu scene 4 juta juga berarti. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya. Tapi nih ada fun fact dari saya. Aku cabut ya guys. Udah jam 12. Nggak enak mak ya, nggak enak mama ya. terima kasih banyak Anggok sudah main ke acara lain. Ini ada uang transport. Alhamdulillah. Tapi nggak 4 juta. Karena kan nggak luar kota. Bagi aku ini luar kota. Tangerang Selatan. Ke Jakarta. Oh iya, luar kota loh. Terima kasih ya. Sampai ketemu. Ini kan tayang sebelum lebaran. Jadi minal aidin bermanfaat. Semoga kembali ke Fitrop ya. Ya, Fitra. Fitra. Kami juga mohon maaf ya kalau kami selama di podcast Mas ada salah-salah. Oh iya. Salah-salah mohon maaf, Jadi waktu itu pernah nih. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Ade Abang. Ade Abang tahu, abang awak katamu, abang